Perkenalkan, nama saya Keliman Nathanael Ngantung dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 21212025. Sistem dan komponen PLTS. Jenis-jenis PLTS tersebar, dipasang di tiap rumah atau lokasi, tersebar dengan kapasitas kecil, dan pertimbangan jarak antar lokasi berjauhan, contohnya SHS dan PJU. Terpusat atau komunal, off-grid dan on-grid. Digunakan untuk sistem pembangkit tenaga listrik skala menengah, lalu didistribusikan ke pemakai, rumah tangga, lampu jalan. Pembangkit ini dapat berdiri sendiri, off-grid, ataupun digabungkan atau interkoneksi dengan tegangan PLN, on-grid. Hybrid, pembangkit ini masih tergolong pada pengembangan dari sistem on-grid. Hanya sumber lain yang digabungkan ke dalam PLTS bersumber dari diesel, PLTMH, PLTB. Berikut ini sistem diagram PLTS 10 kWp. Berikut ini sistem diagram PLTS 15 kWp. Berikut ini sistem diagram PLTS 25 kWp. Komponen PLTS terpusat: 1. Modul surya, 2. Panel combiner, 3. Solar charge controller, 4. Inverter dan sistem monitoring unit, 5. Panel DC, 6. Baterai bank, 7. Panel distribusi atau AC, 8. Rumah pembangkit, 9. Sistem penangkal petir, 10. Pagar keliling BRC. 1. Modul surya, pengertian dan fungsi. Alat transformasi pengubah energi iradiasi matahari menjadi energi listrik. Konstruksi dasar dari sel surya terdiri dari 2 lapisan silikon yang diberikan material tambahan agar terdapat perbedaan karakteristik di antara keduanya. Berikut ini gambar modul surya. Ada yang monokristalin dan polikristalin. Jenis sel surya. Bermacam-macam teknologi telah diteliti oleh para ahli di dunia untuk merancang dan membuat sel fotovoltaik yang lebih baik, murah, dan efisien. Di antaranya adalah single crystal, terdiri PN junction monokristal. Silikon material mempunyai kemurnian yang tinggi yaitu 99,999%, ditumbuhkan dengan sistem yang paling terkenal, metode Chochalski. Efisiensi single surya jenis single crystal silikon mempunyai efisiensi konversi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 16% sampai dengan 17%. Polikristal, pembuatan wafer dengan material ini menggunakan metode casting, kemudian dipotong dengan ukuran 40 x 40 cm maka 2. Efisiensi modul fotovoltaik polikristal yang komersial mencapai 12% sampai dengan 14%. Thin film. Lapisan atau thin film mempunyai ketebalan sekitar 10 mm di atas substrat kaca atau steel baja, atau disebut advanced cell photovoltaic. Tipe yang paling maju saat ini adalah amorphous silicon dengan heterojunction dengan stack atau tandem cell. Efisiensi sel amorphous silicon berkisar 6% sampai dengan 9%. Modul surya. Untuk mendapatkan daya dan tegangan listrik yang diinginkan, sel surya dihubungkan secara seri dan paralel. Kemudian dilaminasi dan diberi frame dan disebut menjadi modul surya. Umumnya modul surya mempunyai sistem tegangan kerja 12 volt dan 24 volt, serta mempunyai daya yang bervariasi mulai dari 10 Wp sampai dengan 300 Wp. Karakteristik pada kurva 1 sampai 5. 1. Maksimum power point atau Pmax or PMP adalah tegangan voltage maksimum yang dapat dicapai dari PV modul atau PV array. 2. Maksimum current Lmax atau LMP adalah arus yang mengalir pada Pmax PV modul atau array. Karakteristik pada kurva I sampai V kon. 3. Maksimum voltage Vmax atau VMP adalah tegangan voltage yang mengalir pada Pmax. 4. Open circuit voltage atau VOC adalah tegangan keluaran dari PV modul atau array tanpa beban. 5. Short circuit current ISC adalah arus keluaran dari PV modul atau array tanpa beban. Karakteristik pada kurva I V kon. 6. Fill factor FF adalah perbandingan rasio antara PMP terhadap hasil perkalian antara ISC dan VOC. FF sama dengan PMP per ISC kali VOC. 7. Maksimum efisiensi atau Nmax adalah perbandingan rasio antara PMP terhadap iradiasi input pin. Max dengan PMP per Pin.
Instalasi PV modul dipasang secara serial dan paralel. Lihat gambar teknik SLD untuk konfigurasi seri paralel PV modul. Cara penggabungan serial setiap PV modul menggunakan plug soket. Lihat gambar teknis koneksi plug-in soket. Penyangga modul atau modul bracket atau meja jemur. Sebagai sarana untuk penempatan PV modul, maka diperlukan sebuah sistem penyangga modul atau modul bracket atau sering juga disebut sebagai meja jemur. Pada penyangga modul atau bracket modul atau meja jemur inilah PV modul dipasang secara serial dan paralel. Untuk memudahkan instalasi, biasanya setiap penyangga modul didesain untuk satu grup PV modul yang nantinya output akan disalurkan kepada satu solar charger yang terlebih dahulu melewati panel kombinat. 2. Penyangga modul ini terdiri dari beberapa konstruksi besi batangan yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan dimensi PV modul sehingga dapat menopang PV modul dengan baik dan kokoh dalam aplikasi di lapangan. Bahan semikonduktor seperti misalnya bahan silikon disimpan di bawah sinar matahari, maka bahan silikon tersebut akan melepaskan sejumlah kecil listrik yang biasa disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari permukaan metal yang disebabkan oleh penumbukan cahaya. Cahaya matahari terdiri dari partikel-partikel yang disebut sebagai photons, yang mempunyai sejumlah energi yang besarnya tergantung dari panjang gelombang pada solar spektrum. Dengan energi yang didapat dari foton, elektron melepaskan diri dari ikatan normal bahan semikonduktor dan menjadi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik yang ada. Dengan melepaskan dari ikatannya, elektron tersebut menyebabkan terbentuknya lubang atau hole. Posisi sudut dan arah modul. 1. Posisi sudut dan arah modul mempengaruhi arus keluaran dari sebuah modul PV, dalam hal ini hubungan dengan sudut kemiringan. 2. Arus keluaran dari sebuah modul PV bergantung pada besarnya radiasi surya yang diterima oleh modul. 3. Mengarahkan modul fotovoltaik pada kemiringan tertentu. Radiasi surya yang diterima dapat dioptimalkan untuk suatu kurun waktu 1 tahun. 4. Secara umum kemiringan modul PV disesuaikan dengan posisi lintang lokasi penempatan. Shading effect, efek bayangan. Keluaran listrik yang dibangkitkan sel surya juga bergantung pada efek bayangan atau shading effect. Kemungkinan terhalanginya modul PV akibat bayangan suatu benda yang mengakibatkan berkurangnya sinar matahari yang dapat diterima oleh modul. Array atau rangkaian modul surya. Sistem-sistem fotovoltaik atau lebih dikenal dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dibuat berdasarkan kebutuhan satu daya dan sistem tegangan yang diinginkan oleh beban. Untuk membuat rangkaian modul surya dilakukan dengan cara menghubungkan modul surya secara seri dan paralel. Hubungan modul surya secara paralel. Susunan paralel. Untuk mendapatkan arus listrik yang lebih besar daripada keluaran arus listrik dari setiap modul surya, maka modul surya dihubungkan secara paralel dengan cara menghubungkan kutub-kutub yang sama. Kutub negatif saling dihubungkan dan kutub positif juga saling dihubungkan, seperti terlihat pada gambar di atas. Apabila masing-masing modul surya mempunyai tegangan kerja 15 volt dan menghasilkan arus listrik sebesar masing-masing 3 ampere, kemudian ketiganya dihubungkan secara paralel, maka akan didapatkan arus listrik total sebesar 9 ampere. Sedangkan tegangan total akan sama dengan tegangan masing-masing modul surya, yaitu 15 volt. Hubungan modul surya secara seri. Untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan modul surya dihubungkan secara seri, yaitu dengan cara menghubungkan kutub positif dan kutub negatif. Tegangan total yang didapatkan dengan cara menghubungkan seri 3 buah modul masing-masing mempunyai tegangan 15 volt adalah merupakan jumlah, yaitu 45 volt. Tetapi arus listrik total yang dihasilkan adalah sama dengan masing arus setiap modul, yaitu 3 ampere. Hubungan seri paralel modul surya. Untuk mencatu daya sistem-sistem PLTS yang diinginkan, maka perlu untuk menghubungkan sejumlah modul surya secara seri maupun paralel. Tegangan kerja sistem tersebut adalah 15 volt dan arus listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 12 ampere. 2. Panel kombiner. Pengertian dan fungsi. Berfungsi sebagai sarana penggabungan input dari rangkaian modul surya atau PV array sebelum masuk ke dalam solar charger controller, di mana di dalamnya terdapat sistem proteksi untuk arus hubung singkat, beban lebih, dan proteksi terhadap tegangan kejut. Spesifikasi teknis, input-outputnya tergantung dari rangkaian paralel PV modul sesuai dengan spesifikasi arus dan tegangan maksimum dari solar charger controller. Instalasi secara diagram teknis diletakkan antara rangkaian modul surya, PV array, dan solar charger controller. Dan secara pemasangan di lapangan, panel ini diletakkan di bawah PV array pada rangka penyangga modul. Berikut ini adalah contoh gambar panel kombiner. 3. Solar charger controller. Berikut itu adalah gambarnya.
Pengertian dan fungsi. Berfungsi sebagai alat pengatur pengisian energi listrik ke baterai sehingga proses pengisian baterai akan lebih optimal. 3 tahapan pengisian atau charging baterai. 3 tahapan pengisian atau charging baterai. 1. Bulk charge. Tahapan pengisian atau charging pertama dari 3 tahapan pengisian baterai. Tahap pengisian, di mana arus yang diberikan baterai pada rating aman maksimal hingga baterai mencapai atau mendekati tegangan full charge level 80-90%. Kedua, boost charge. Tahapan pengisian atau charging yang kedua dari 3 tahapan pengisian baterai. Tahap pemadatan. Tegangan dan arus yang diberikan cenderung konstan atau tetap sesuai dengan tahanan internal baterai serta ditahan selama waktu tertentu untuk tujuan pemadatan muatan. Pada tahapan ini, charger akan memberikan tegangan maksimum. Tahapan ini juga sering digunakan untuk pada baterai yang disimpan lama, tetapi tidak digunakan untuk menjaga kualitas dari baterai. 3. Flow charge. Tahap pengisian atau charging yang ketiga dari 3 tahapan pengisian baterai. Tahap penggelontoran. Setelah baterai mencapai status level full charge, arus pengisian akan diturunkan secara bertahap hingga batas terendah, tipikal 12,8 hingga 13,2 untuk baterai dengan tegangan nominal 12 VDC. Hal ini dilakukan untuk mengurangi proses pelepasan gas untuk memperpanjang umur baterai. 4. Inverter S-219C. Berfungsi sebagai alat pengubah tegangan arus searah DC menjadi tegangan arus bolak-balik AC. S219C Parallel Version. Bidirectional inverter single phase, output 220 VAC 50 Hz, input 48 VDC, dapat dirangkai secara paralel hingga 6 unit W atau controller. Semua inverter dapat saling membagi beban secara seimbang. Redundancy compression. 5. Panel DC, pengertian dan fungsi. Berfungsi sebagai sarana penghubung antara solar charger controller, baterai bank, dan inverter, di mana di dalamnya dilengkapi dengan pengaman sistem terhadap hubung singkat dan arus beban lebih. Berikut ini adalah gambar dari panel DC. 6. Baterai bank. Pengertian dan fungsi. Berfungsi sebagai sarana penyimpanan energi sementara sebelum digunakan atau dialirkan ke pengguna. Spesifikasi teknis, baterai yang digunakan adalah jenis VRLA, Vented Regulator Lead Acid. Maintenance Free Electrolyte Gel Structure. Berikut ini adalah komponen baterai. Ada kutub, kontainer, separator, PbO2, plat positif, Pb, plat negatif. Bahan aktif, grid. Ini adalah contoh baterai dalam sistem PLTS, PLTS SHS, dan PLTS terpusat. Kapasitas baterai, C. Kapasitas total atau kapasitas nominal biasanya diberi tanda C, merupakan ukuran seberapa besar energi yang dapat disimpan dalam baterai. Umumnya kapasitas ampere-hour dari suatu baterai diukur pada suatu laju pengeluaran yang akan menyebabkan baterai habis atau kosong dalam 20 jam, atau laju C/20 atau 0,05 C. Jika dilakukan pelepasan pada laju yang lebih besar dari C20, akan didapatkan kapasitas tersedia lebih kecil dari C total. Selain laju C/20, kapasitas atau nominal juga kadang-kadang dinyatakan dalam C/10, C/100, dan lainnya, bergantung pada laju di mana baterai akan digunakan. Baterai 70 Ah C20 12V artinya kapasitas baterai 70 Ah jika di-discharge dengan arus 70/20 sama dengan 3,5 ampere selama 20 jam sampai mencapai tegangan 1,75 V. State of charge atau SOC merupakan suatu ukuran seberapa penuhnya muatan listrik dalam baterai. State of charge dinyatakan dalam persen. Baterai dengan SOC 50% berarti masih tersedia kapasitas baterai sebesar 50% dari kapasitas C nominal. Depth of discharge atau DOD dan cycle merupakan suatu ukuran seberapa dalam atau banyak muatan listrik telah dilepaskan atau dikeluarkan dari sebuah baterai. Jika baterai penuh atau 100% SOC, maka DOD baterai adalah 0%. Sebaliknya, jika baterai kosong atau 0% SOC, maka DOD baterai tersebut adalah 100%. Cycle atau siklus merupakan suatu interval yang meliputi satu periode pengisian dan satu periode pelepasan. Idealnya, baterai selalu diisi atau charge sampai dengan 100% SOC selama periode pengisian pada tiap siklus. Tipe baterai. Baterai starter. Baterai starting dibuat untuk memungkinkan penyalaan mesin atau starting engine. Baterai starting memiliki banyak plat tipis yang memungkinkan untuk melepaskan energi listrik yang besar dalam waktu singkat. 2. Baterai deep cycle. Baterai deep cycle dibuat dengan plat lebih tebal yang memungkinkan untuk melepaskan energi dalam selang waktu panjang.
Penyebab kerusakan baterai: alamiah atau softening, overcharge, korosi, overdischarge, sulfasi. Hubungan baterai secara seri, paralel, dan seri paralel. Jika tiga baterai dengan tegangan 12 volt dan kapasitas 100 Ah dihubungkan secara seri, maka tegangan akan menjadi 36 volt, sedangkan kapasitas tetap 100 Ah, 3600 Wh. Jika tiga baterai dengan tegangan 12 volt dan kapasitas 100 Ah dihubungkan secara paralel, maka ketegangan akan tetap 12 volt, sedangkan kapasitas menjadi 300 Ah, 3600 Wh. 7. Panel distribusi atau AC. Pengertian dan fungsi: berfungsi sebagai sarana penghubung antara inverter dan beban, serta berfungsi sebagai sarana pembagi beban, di mana di dalamnya terdapat sistem proteksi terhadap arus hubung singkat, serta beban lebih, serta lighting source dan metering. Berikut ini adalah gambar panel distribusi AC. 8. Rumah pembangkit. Pengertian dan fungsi: berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan kontrol seperti solar charger controller, inverter, panel-panel, dan baterai bank. Rumah pembangkit ini selain harus mampu menampung semua peralatan kontrol, tadi juga harus dapat melindunginya dari gangguan cuaca yang akan mengganggu kinerja peralatan. 9. Sistem penangkal petir. Pengertian dan fungsi: berfungsi sebagai sarana pengaman sistem dari bahaya sambaran petir, baik langsung maupun tidak langsung. Sistem penangkal petir ini sangatlah penting peranannya karena di setiap lokasi pembangunan PLTS intensitas petir sangat bervariasi dan umumnya sangat tinggi. Sistem ini berfungsi untuk mengamankan semua peralatan di dalam pembangkit dan instalasinya, termasuk jaringan dan instalasi rumah yang sangat rentan terhadap sambaran petir, terutama sistem controller, charger, dan inverter sangat sensitif terhadap impact tegangan berasal dari petir ini. 10. Pagar pengaman BRC. Pengertian dan fungsi: berfungsi sebagai alat pengaman lokasi pembangkit dari binatang maupun pengganggu.